Ruang kerja digeledah KPK, benarkah ada operasi politik gembosi Khofifah karena potensial jadi cawapres Anies? Kegiatan penyidikan dugaan korupsi dengan tersangka STPS dan kawan-kawan dalam dugaan korupsi pengurusan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Jawa Timur. Di antaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya harus menyerahkan itu ke KPK, apakah itu politis atau tidak. Saya sih nggak yakin KPK politis. Lagi pula penggerebekan ini kan adalah kepanjangan tangan dari atau kelanjutan dari kasus sebelumnya yang memang melibatkan para petinggi di Jawa Timur. Berikutnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur, diantaranya adalah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Ya, pasti ada hubungannya. Mereka minta dari keterangan ya, untuk perencanaannya, anggaran yang digunakan itu aja paling. Oh enggak, saya nggak banyak. Ruangan saya di depan dipakai untuk sekretariat untuk mereka. Saya, Pak Wagub, Pak Sekda, dan jajaran Pemprov Jawa Timur semuanya menghormati proses yang sedang berjalan. Dan kami semua, jajaran Pemprov Jawa Timur, siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menuai sorotan. Tindakan itu dipandang sebagai bagian dari operasi politik menggembosi Khofifah. Diketahui, penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil dilakukan sebagai tindak lanjut KPK usai menangkap tangan atau OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatua Simanjuntak. Adapun asumsi penggeledahan sebagai upaya menggembosi Khofifah itu tidak terlepas dari nama Khofifah yang moncer disebut beberapa lembaga survei berpotensi menjadi calon wakil presiden, termasuk untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Nasdem. Menjawab asumsi tersebut, analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio tidak yakin penggeledahan sebagai operasi politik untuk menggembosi Khofifah, mengingat nama Khofifah belum pasti menjadi cawapres. Kalau memang belum pasti ya agak sumir kalau kita dekatkan kasus pemeriksaan ruang kerja Emil Dardak dan Khofifah Indar Parawansa sebagai sebuah kegiatan politik penggembosan, kata Hendri dalam diskusi daring cross-check. Karena itu Hendri menilai tidak ada kaitan antara penggeledahan yang dilakukan KPK dengan potensialnya nama Khofifah sebagai cawapres. Saya tidak melihat ada garis lurus penggerebekan atau pemeriksaan ruang kerja. Ya, penggeledahan ruang kerja gubernur dan wakil gubernur dengan kegiatan politis, kecuali memang sejak awal atau sudah diumumkan bahwa pasangan yang akan diusung oleh koalisi perubahan adalah Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin melihat hal berbeda. Ia memandang memang ada upaya dari KPK ikut mencampuri persoalan politik dalam kaitannya Khofifah sebagai cawapres potensial, baik untuk Anies maupun kubu manapun kelak. Saya melihat walaupun memang saya agak sumir, yang agak subjektif melihat kalau misalnya penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah itu bagian dari skenario. Menurut Ujang, di dunia ketiga termasuk di Indonesia, institusi hukum masih sangat rentan diintervensi oleh politik. Atas dasar itu, Ujang mengatakan wajar apabila kemudian muncul asumsi di publik bahwa kegiatan KPK menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil sebagai operasi politik. Kendati demikian, diakui Ujang, penilaian buruk tidak dapat dilakukan. Ya, saya sih ini bagian dari mohon maaf tanda petik ya, bisa saja bagian dari operasi. Pengamat politik Pangi Swargi Caniago menyarankan Nasdem, PKS dan Partai Demokrat untuk memberi perhatian khusus terhadap daerah Jawa Timur. Jatim merupakan satu dari 6 provinsi yang menjadi zonasi pertempuran primer. Kunci penentu kemenangan wilayah pertempuran perebutan suara penentu ada di Jawa Timur. Pemilihan Khofifah menjadi cawapres dinilai Pangi dapat memberikan suara untuk Anies.
Sebelumnya, Khofifah kuat secara basis bisa menambah suara Anies terutama di kantong Jawa Timur, NU bisa solid. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini membandingkan apabila Anies memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ketimbang Khofifah sebagai cawapres. Dengan prediksi Gubernur Ganjar Pranowo ikut meramaikan pencalonan pada 2024, maka sudah wajib bagi Anies meminang Khofifah menjadi cawapres secara nasional. Memang Anies AHY kuat, namun kalau kita lihat jeruan selera Jawa Timur masih Ganjar. Pilih Ganjar sebagai capres atau Khofifah sebagai cawapres. Mereka masyarakat punya kebanggaan tersendiri. Gubernurnya cawapres dan kecenderungan mereka pemilih Jawa Timur pilih Anies Khofifah ketimbang Ganjar. Firly menegaskan aksi penggeledahan tim KPK beberapa waktu lalu dalam rangka pengembangan penanganan perkara korupsi dana hibah, yaitu dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Simanjuntak. Tim KPK tidak hanya menggeledah kantor Khofifah, melainkan juga beberapa tempat seperti kantor Sekda dan sejumlah dinas, termasuk ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Masa iya KPK menangani perkara korupsi dana hibah di Jatim dengan tersangka Wakil DPRD Sahat Tua Simanjuntak dikatakan ada kaitan dengan Anies Baswedan? Mari menggunakan pikiran yang cerdas. Sebelumnya, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengatakan penggeledahan Ketua DPRD hingga kantor Gubernur dan Wagub Jatim bisa jadi ada hubungannya dengan Anies Baswedan. Ini disebut Rocky mengingat adanya potensi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi bakal calon wakil presiden bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Khofifah itu potensi jadi wapresnya Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat konteks itu, ya mungkin Anies dicegah untuk mewapreskan Khofifah, ucapnya dalam channel YouTube-nya. Menurutnya suara Khofifah itu yang justru akan jadi penentu kemenangan Anies bila jadi disandingkan. Anies kan kalau saya pelajari statistik kecil-kecilan itu, kalau Anies dapat tiket itu mesti datang dari wilayah Jawa Timur. Elektabilitas Anies pasti akan disuplai Jawa Timur, tuturnya. Untuk memenangkan suara di Jawa Timur, kata Rocky, Anies butuh sosok Khofifah. Kan Anies bisa memenangkan semua daerah. Kalau Jawa Timur dia nggak pegang, itu artinya nggak bisa jadi presiden. Jadi kira-kira itu intinya, katanya. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni antara lain Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak, Rusdi selaku staf ahli Sahat, Abdul Hamid selaku kepala desa Jelgung sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat,